Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Terjangan angin puting beliung merusak rumah dan tempat sembayang di Penebel Tabanan. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Karangasem sejak awal Januari hingga saat ini terus meningkat. Masyarakat di Desa Adat Calo, Tegal Alang, Gianyar menggelar tradisi tabuh geni atau nampiok. Warga Tabanan, Bali akhir pekan lalu heboh dengan pusaran angin puting beliung yang menerjang kawasan Banjar Soke dan Banjar Bukbukan Sari, Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Terjangan angin puting beliung ini terekam video sehingga viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tabanan mencatat 3 rumah dan tempat ibadah rusak. Kendati demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Sekarang nihil, untuk korban jiwa nihil, yaitu kerugian sekitar di Banjar Soke kerugiannya 175, ya kalau di Banjar Sari 25 juta. Waspada dengan situasi cuaca sekarang tidak menentu, hujan, ada angin. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah Kabupaten Tabanan tetap waspada karena saat ini cuaca ekstrim tengah melanda. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Karangasem sejak awal Januari hingga saat ini terus meningkat. Dinas Kesehatan Karangasem melakukan berbagai langkah antisipasi, diantaranya memberantas sarang nyamuk hingga pengasapan atau fogging. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Karangasem saat ini merawat 5 orang pasien DBD. Selain RSUD Karangasem, sejumlah rumah sakit swasta di Karangasem juga merawat pasien DBD, namun Dinas Kesehatan belum memiliki data lengkap. Dinas Kesehatan Karangasem juga mengerahkan Jumantik dan melakukan penyelidikan epidemiologi vektor nyamuk demam berdarah. Di musim hujan dan sebagainya, vektor pembawa demam berdarah masih cukup banyak. Jadi tentu upaya kita adalah bagaimana supaya tidak meningkat kasus. Sekarang aja sampai minggu lalu di bulan Januari sudah ada 5 kasus yang dirawat. Nah, artinya apa? Dibandingkan dengan tahun 2024, selama bulan Januari ada 25 kasus. Demikian juga di 2023 ada 17 kasus di bulan Januari. Ini kan trennya meningkat dari tahun ke tahun di bulan yang sama. Itulah yang harus kita antisipasi. Dengan cara pertama tentu kalau ketemu kasus harus tata kelola kasus dengan baik di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan melalui baik oleh masyarakat dengan PSN maupun kita jajaran kesehatan dengan melakukan fogging dan seterusnya. Nah, ini membunuh nyamuk dewasa, kemudian PSN jentik supaya tidak menjadi nyamuk dewasa. Menyusul merebaknya kembali kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Karangasem mengimbau masyarakat untuk waspada dengan aktif melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Vanessa Louise tidak akan melupakan Bali. Pasalnya, warga negara Australia ini duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. Akhir pekan lalu ia harus menjalani sidang karena didakwa mencuri sebuah laptop. Untuk meyakinkan hakim, dalam sidang perdana, jaksa juga menghadirkan sejumlah saksi
pemilik laptop, dan barang bukti. Dalam tuntutan, jaksa membeberkan pencurian yang dilakukan pelaku di salah satu swalayan di kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Luis yang berprofesi sebagai guru hanya diam ketika jaksa menuntut dirinya dengan hukuman penjara 5 tahun. Dari 2024, izin terdakwa terlampir status penahanan penangkapan terlampir dakwaan terdakwa Vanessa Luis pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 9 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Populade di Jalan Subak Sari nomor 8. Vanessa Luis tertangkap basah mencuri laptop di sebuah swalayan di Canggu, Badung. Pemilik laptop, Ninyoman Ari Purwaningsi, tidak terima dan melaporkan perbuatan Luis ke polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.